Langsung saja kita ke filmnya. Film ini sendiri cukup sama seperti film Euro Trip kemarin, yaitu akan menunjukkan hal-hal yang berbau pudar. Namun yang ini bisa terbilang lebih parah dari yang kemarin. Terus film ini akan menceritakan kisah seorang pemuda yang ingin mengejar cintanya ke suatu tempat yang cukup jauh dengan ditemani kedua sahabatnya. Ya nggak jauh beda lah sama Euro Trip, cuman bedanya yang ini pakai mobil. Judulnya aja ada drive-nya, ya berarti mengemudi. Dan bagaimanakah kisahnya? Bila kalian penasaran dengan story-nya, simak video ini sampai habis dan selamat datang di channel Zura14 dan selamat menonton. Cerita diawali oleh seorang pria yang bernama Ian. Di sini dia sedang chatting dengan seorang perempuan yang bernama Miss Stacy. Miss Stacy sendiri selalu merayu Ian agar Ian tertarik dengannya. Malamnya, Ian bermimpi mesum dengan Miss Stacy dan tanpa sengaja keluar hot tub-nya. Pagi harinya Ian mendapati semfaknya penuh dengan sperma, lalu memasukkannya ke ranjang cucian, tapi nggak masuk. Yang kemudian Ian dipanggil kakaknya yang bernama Rex untuk bekerja. Rex menghampiri Ian untuk menariknya. Yang kemudian Rex melihat Ian tidak memakai daleman dan berpikir bahwa Ian coli. Setelah hal itu ayah mereka datang dan memberi kabar bahwa dia sudah melamar calon ibu mereka yang bernama Kim. Mendengar hal tersebut, Rex dan Dylan bahagia, sedangkan Ian, dia tidak mau menghampiri mereka berempat. Karena ya udah taulah. Lalu waktu Kim mau pergi dari kamar Ian dan Dylan, tanpa sengaja dia terpleset semfak Ian. Let's go! Singkatnya di dalam perjalanan, Rex memberi pertanyaan ke Ian karena sudah 18 tahun namun belum sama sekali mempunyai pacar. Namun di sini Ian menyangkal pertanyaan itu karena dia bukan gay. Namun tetap di sini Rex mengira kalau Ian adalah. Waktu Ian sampai di tempat kerjanya, dia sedang bersiap-siap sambil melihat wanita yang seksi-seksi. Yang kemudian teman kerjanya yang bernama Becca datang, dan bos mereka juga datang. Awalnya bos mereka menyuruh Becca untuk berkeliling menggunakan boneka donat, namun Becca tidak mau melakukannya, dan memohon agar Ian yang melakukannya. Ketika Ian sedang berkeliling menyebarkan brosur menu donat, dia dikerjai oleh beberapa remaja di sana. Di sisi lain, Ian mempunyai dua orang sahabat dari kecil. Yang cewek ini dia bernama Felicia dan dia bekerja sebagai model di salah satu butik. Lalu Felicia melihat Ian yang sedang keliling. Sedangkan sahabat Ian yang kedua, dia bernama Lance. Lance sendiri, dia juga bekerja sebagai model dan dia merupakan fuckboy. Kita balik ke Ian. Waktu Ian sedang menghampiri seorang ayah yang sedang memperbaiki sepatu anaknya, yang kemudian Ian dipukul oleh ayah tersebut. Ya iyalah dipukul. Ada tititnya di bonekanya. Melihat Ian terjatuh, Felicia dan Les datang untuk menolong Ian. Yang kemudian mereka bertiga membicarakan pesta yang akan mereka datangi nanti malam. Lalu Felicia dipanggil bosnya untuk melakukan pemotretan. Setelah hal itu, Ian dan Les membicarakan soal Becca, bahwa di sini Ian suka sama Becca. Namun Ian tidak yakin dengan Becca. Ian lebih yakin dengan teman chattingnya, yaitu Miss Stacy. Singkatnya Ian pulang, dia dijemput oleh Rex. Dan ketika sampai di rumahnya, tiba-tiba Becca datang. Di sini Ian berpikiran kalau Becca bakal menemuinya. Ya intinya ternyata Becca menemui Dylan, bukan Ian. Ada atitnya kalah sama adik sendiri anjir. Dang, that was funny. Malamnya Ian datang ke pesta yang dia bicarakan tadi. Lalu Lance datang menghampiri Ian dan menyuruh Ian untuk mendekati salah satu wanita yang ada di pesta itu. Lance mengenalkan teman wanitanya yang bernama Lindsay ke Ian. Yang kemudian Lance menyuruh Lindsay untuk mengencani Ian. Karena kata Lance bahwa titit Ian sangat besar dan warnanya merah muda. Ditambah Ian masih perempuan. Setelah hal itu Ian diajak ke kamar oleh Lindsay. Tiba-tiba terdengar suara ketukan bahwa Felicia memanggil Ian. Yang kemudian Felicia ingin mengungkapkan sesuatu rahasia ke Ian. Dan itu merupakan sebuah rahasia seorang wanita. Jadi rahasia banget. Jadi jangan dikasih tahu siapa-siapa, oke? Jadi rahasianya adalah
Felisa naksir sama seseorang. Wow, sangat rahasia banget ya. Ya intinya ketika Felisa mengatakan hal tersebut, Ian disuruh menebak orang yang disukai Felisa. Karena orang tersebut merupakan orang yang sangat dekat dengannya. Dan di sini malah Ian kegeeran. Dia mengira kalau Felisa menyukainya. Lalu Ian mau mencium Felisa. Akibat hal itu, ya seperti itulah cowok agak membuat alasan-alasan ketika terlihat ditolak wanita. Namun Felisa mengatakan bahwa Ian adalah teman terbaiknya dan selamanya akan menjadi teman terbaik, yang pada akhirnya mereka berpisah. Sedangkan Ian kembali menemui Lindsay, namun sialnya Lindsay tengah mesum dengan laki-laki lain. Bodoh sih Ian, sambar badol kan. Ya setelah hal itu, Ian memutuskan pulang dari pesta tersebut. Dan waktu pulang, dia bertemu dengan Becca dan Dylan yang baru selesai mesum dan berciuman di teras rumah. Yang kemudian Dylan memamerkan bau tangan bekas Maggie ke Ian. Setelah hal itu, Ian kembali chatting dengan Miss Stacy. Miss Stacy sangat menyukai mobil milik Ian. Yang kemudian Miss Stacy membuat sebuah ide, yaitu Ian disuruh menemui Miss Stacy di Knoxville menggunakan mobil GTO-nya. Bila Ian mau pergi jauh ke tempat Miss Stacy akan memberikan kepadanya untuk Ian. Melihat hal itu, Ian pun syok dan kaget, namun bahagia. Iya bahagia. Sekarang malah giliran emaknya yang syok. Keesokan harinya, Ian pergi ke salah satu market yang berada di dekat rumahnya. Di sana dia mencari kondom yang akan dipakainya waktu ketemu Miss Stacy. Waktu di kasir, tanpa sengaja Ian bertemu dengan teman SMA-nya yang bernama Egan. Dan dia bekerja di market tersebut. Waktu melihat belanjaan Ian, Egan tertawa bahwa Ian membeli sekotak kondom. Pulangnya, Ian mencoret daftar yang dia buat untuk pergi ke Knoxville. Yang kemudian Ian mau mencoba kondom yang dia beli. Namun kocaknya, nih emaknya Ian pusing punya anak kayak begini. Setelah hal itu, Lance datang menemui Ian dan memberitahu bahwa Ian membeli kondom. Yang ternyata teman Egan yang bernama Rose Miller menyebarkan di blog dia. Yang kemudian Ian memperlihatkan wanita chattingnya kepada Lance. Melihat hal itu, Lance langsung mengajak Ian ke Knoxville untuk menemuinya. Namun Ian malah nggak yakin dengan hal tersebut. Karena Miss Stacy nggak akan menerima Ian. Soalnya Ian berbeda dengan foto profilnya. I'm sorry. Bangsat si Lance, ketawanya ngina banget anjir. Setelah mereka berdebat, Ian dan Lance memutuskan untuk menemui Miss Stacy. Waktu melihat mobil tersebut, Ian berpikiran pasti Rex tidak akan meminjamkan mobil itu ke Ian. Lalu, Rex tiba-tiba berkata ingin meminjamkan mobilnya ke Ian waktu Rex sedang berpergian. Namun itu cuma candaan Rex, karena Rex tidak akan pernah meminjamkan mobilnya ke Ian. Waktu Rex sudah pergi bersama ayahnya, Lance mencari kotak yang berisi kunci mobil milik Rex yang disembunyikan di fender mobil tersebut. Namun sialnya, tiba-tiba Rex datang dan membuka pintu garasi. Waktu pintu garasi terbuka, voila! Ya intinya Rex langsung mengambil kotak kunci mobilnya. Namun ternyata Ian sudah mengambil kuncinya dan hanya mengembalikan kotaknya saja. Singkatnya mereka berdua mau berangkat ke Knoxville. Namun sayangnya, tiba-tiba Felisa datang dan menghampiri mereka berdua. Felisa langsung meminta izin ke mamanya untuk pergi bersama Ian dan Lance. Namun, Ian kembali membuat alasan bahwa neneknya terkena kanker rahim, anus pecah, radang gusi berdarah karena sering digengbeng teman-temannya. Ya begitulah neneknya maniak seks. Dan dari sinilah perjalanan mereka bertiga dimulai, agar Ian bisa menemui Miss Stacy lalu ngepek. Singkatnya di perjalanan, tanpa sengaja mereka bertemu dengan mobil Brian O'Connor. Melihat hal itu, Lance mencoba mengolok-olok pengemudi tersebut. Lalu Brian melemparkan pai lagi, habis itu soda ke mobil Ian. Jahat banget Brian. Dan dia pun hampir menabrak mobil van yang sedang berhenti karena rusak. Waktu berhenti di SPBU untuk membersihkan kaca dan mengisi bahan bakar, di minimarket SPBU, Lance melihat seorang wanita yang bernama Brandy sedang menangis akibat ulah pacarnya. Lalu Lance membawanya ke mobil dan mencoba menenangkannya. Dan singkatnya mereka bertiga mengantarkan Brandy ke rumahnya. Di dalam rumah, Lance dan Brandy sedang ngepek. Sedangkan Ian dan Felisa, mereka sedang ngobrol bersama mama dan papanya Brandy yang sudah cukup tua. Namun kocaknya, Felisa dan Ian malah ngelihat biji anjir. Ian dan Felisa memutuskan untuk ke ruangan makan. Dan tiba-tiba pacar Brandy yang bernama Rick datang untuk meminta maaf. Lalu Rick mendengarkan suara laki-laki di kamar Brandy. Lalu Rick ingin mendobrak kamar Brandy.
Dan sebelum didobrak, Lance keluar dari kamar sambil membawa tatakan ranjang tidur. Melihat hal itu, Rick ingin membunuh Lance, sedangkan Lance dia lari ke ladang jagung. Selama lari di ladang jagung, titit Lance kena lugut jagung. Dan gua nggak tahu itu gatalnya kayak gimana anjir. Setelah hal itu, Lance mencoba melepaskan borgolnya dari tatakan ranjangnya Brandy. Namun sialnya, Rick menghampiri Lance sambil membawa mobil yang pada akhirnya Lance ditabrak oleh Rick. Namun beruntungnya Lance selamat dari tabrakan tersebut. Tiba-tiba Felicia dan Ian datang lalu menabrak Rick, sehingga mereka berdua dapat menyelamatkan Lance dan keluar dari ladang jagung untuk meneruskan perjalanan. Setelah berhasil keluar dari ladang jagung, di perjalanan mobil mereka mogok karena air radiator mobilnya habis. Dan ditambah ada seseorang yang meminta tumpangan ke mereka. Waktu memeriksa mobil Ian, masalahnya kan di air radiator yang habis, sedangkan di sana tidak ada air sama sekali. Di sini Felicia menyimpulkan untuk Ian dan Lance agar mengencingi radiator tersebut. Ya intinya setelah hal itu mereka mengencingi radiatornya. Sedangkan Felicia meminta bantuan ke orang yang mau menumpang agar mengencingi radiatornya. Dan tololnya lagi, ternyata nih orang punya air minum, dan bukannya air itu dimasukkan ke radiator malah dia minum coba, supaya dia bisa kencing lebih banyak katanya. Akibat hal itu, terpaksa Felicia mengencingi radiatornya. Setelah hal itu, mereka bertiga ingin melanjutkan perjalanan dan meninggalkan orang yang mau menumpang tadi. Alhasil, orang itu menyumpah Ian agar terkena sial. Bye-bye. Ternyata mobil mereka mogok dan gak dapat dihidupin lagi. Kesal karena perlakuan Ian, orang yang tidak diberi tumpangan tadi, dia mengencingi mobil Ian. Ian dan Felicia mencari bengkel terdekat untuk meminta bantuan agar mobilnya diperbaiki. Dan tanpa sengaja, mereka melihat sebuah pohon yang dipenuhi dengan sepatu. Melihat hal itu, Felicia langsung melepaskan sepatunya untuk dilemparkan ke pohon itu. Sedangkan Lance, dia bertemu dengan salah satu penduduk yang berada di sana dan orang itu bernama Ezekiel. Ezekiel sendiri menawarkan bantuan ke Lance untuk memperbaiki mobil tersebut. Lalu Ezekiel menarik mobil milik Ian. Selama di perjalanan, Ezekiel berbincang dengan Lance dan mereka ngobrol hal-hal yang berbau seks dan begitulah. Yang pada akhirnya Ian dan Felicia bertemu dengan Lance dan Ezekiel. Singkatnya, mereka bertiga dibawa Ezekiel ke peternakannya untuk istirahat. Ezekiel memberitahu penyebab mobil Ian yang rusak, dan rusaknya cukup parah. Namun Ezekiel dan teman-temannya bisa memperbaikinya. Selama menunggu mobil Ian diperbaiki, mereka bertiga terkejut melihat band yang bernama Fink. Dan malamnya, Fink manggung di peternakan tersebut. Hingga datang seorang wanita yang bernama Mary. Melihat Mary, Lance sangat terkesan dengan kecantikannya dan sepertinya dia menyukai Mary. Sedangkan Ian, dia ingin memeriksa mobilnya, yang ternyata mobilnya udah terpisah-pisah. Ezekiel sendiri mencoba menenangkan Ian karena semua itu akan baik-baik saja. Namun tetap, Ian masih marah-marah karena bila hal itu tidak beres, kakaknya akan membunuhnya. Setelah marah-marah, Ian kembali ke pesta. Ian melihat Felicia dan Lance sedang berdansa sambil pelukan. Namun nyatanya, dansa tersebut hanya trik Lance untuk menarik perhatian Mary. Ya intinya setelah hal itu, Felicia datang dan menemui Ian beserta wanita mabuknya. Yang kemudian Ian dan Felicia membantu wanita tersebut ke tempat yang nyaman. Ian menanyakan soal kondisi Felicia yang terlihat bersedih. Namun Felicia hanya berkata, ya seperti biasa, kalau cewek sedang tersakiti dia akan berkata, aku nggak apa-apa kok. Tapi Ian menyadari bahwa hal itu merupakan ulah Lance. Di sisi lain, Rex bermimpi tentang Ian yang sedang mengendari mobilnya dengan ceroboh. Lalu dia memeriksa kotak kunci mobilnya, dan setelah diperiksa, ternyata kuncinya telah tiada. Singkatnya, keesokan harinya, mobil Ian sudah diperbaiki dan berjalan dengan baik. Ian sangat berterima kasih dengan Ezekiel dan nggak tahu membalasnya dengan apa, atau bahkan uang. Namun Ezekiel meminta beberapa bantuan soal tempat tinggalnya. Maksudnya mungkin Ian disuruh bersih-bersih, berternak, atau bahkan ngarit mungkin. Tapi intinya Ian tidak bisa melakukannya untuk hari ini karena dia ingin pergi ke tujuannya. Ian sendiri berjanji akan kembali lagi bila urusannya sudah selesai. Ian, Felicia, dan Lance kembali melanjutkan perjalanan. Waktu di perjalanan, Lance membicarakan tentang Mary. Kata Lance, Mary merupakan wanita yang berbeda, sehingga Lance berpikiran bahwa Mary telah merubah sikap atau bahkan hidupnya. Sedangkan Rex pulang ke rumahnya untuk memeriksa keadaan mobilnya.
Waktu dia membuka pintu garasi, ternyata mobilnya menghilang. Kesal dengan hal itu, Rex marah-marah sambil mengobrak-abrik rumahnya. Kita balik ke Ian yang sedang berada di WC dan bersama Om Homo. Singkatnya mereka berdua masuk ke WC masing-masing. Waktu Ian sedang boker, tiba-tiba Ian dicat oleh Miss Stacy. Lalu dia membuat janji ke Miss Stacy jam 8 malam. Dan tiba-tiba muncul titit di tisu. Melihat itu, Ian langsung ketakutan dan kabur dari toilet tersebut. Singkatnya, Ian ngobrol dengan Lance, yang kemudian Ian menanyakan tentang Felisa. Mendengar itu, Lance tertawa. Ian memberitahu bahwa Felisa suka dengan Lance, namun Lance gak peduli dengan itu. Singkatnya, waktu mereka selesai ngobrol, Ian memainkan sebuah permainan dan di sini dia berhasil. Dia mendapatkan sebuah hadiah permen besar. Hadiah tersebut diberikan ke Felisa. Lalu Ian bertemu dengan seorang cewek yang sedang memainkan permainan itu. Ian berkenalan dengannya dan cewek itu bernama Sandy. Yang jelas bukan Sandy otot atau pegelinu, Maerot adalah obatnya. Itu buat titit deng. Lalu Sandy mengajak Ian ke penampilannya nanti, yaitu Sexy Dance. Singkatnya, setelah penampilan Sexy Dance Sandy beserta timnya, Ian diajak maju ke panggung oleh Sandy beserta peserta yang lainnya. Sang pembawa acara di panggung itu membuat permainan dan akan menampilkan seorang wanita yang ingin berbagi pengalamannya dengan seorang pria. Intinya, ceritanya dia diajak lalu ditinggal pacarnya setelah hamil. Sedangkan Ian, tanpa sengaja dia melihat Sandy dan para Sexy Dance tadi sedang ganti pakaian dan bugil tentunya. Christy menceritakan tentang pengalamannya dan penderitaannya. Di sini seharusnya seluruh peserta atau bahkan penonton tuh harus sedih. Ian malah ngaceng. Mana kelihatan banget lagi. Melihat hal itu, Ian diusir dari panggung. Waktu di luar, dia ditertawai oleh Felisa dan Lance, lalu muncul Sandy yang menyapanya. Ian langsung memarahi Sandy sehingga Sandy sakit hati. Waktu ingin pergi, Sandy melemparkan permen yang diberikan Ian. Namun sialnya permen itu mengenai mulut Felisa sehingga giginya bergeser. Felisa pun dibawa ke dokter gigi untuk diobati. Ditambah Felisa menyesal karena melemparkan sepatunya ke pohon. Waktu di ruangan dokter, Felisa memberitahu persoalan di sebuah pesta yang diadakan Lance kemarin, yaitu kenapa Felisa nggak mau mencium Ian. Soalnya Felisa takut dan nggak mau menghancurkan pertemanan mereka. Namun, Ian sudah bisa memaklumi hal tersebut. Sedangkan Felisa, dia nggak tahu apa jadinya bila dia kehilangan Ian. Pada dasarnya, di sini terlihat Felisa membukakan hatinya untuk Ian. Yang kemudian Ian keluar dan pergi ke minimarket. Dia membelikan sebuah sendal untuk Felisa. Lalu waktu menemui Lance, Ian memutuskan untuk pulang karena obrolan tadi. Ian merasakan sebuah percikan-percikan asmara. Lance tidak setuju dengan hal itu dan tetap ada rencana, yaitu pergi ke Knoxville dan Ian akan ngewek sama Miss Stacy. Waktu mencari HP-nya, tiba-tiba Felisa datang sambil membawa HP Ian yang tertinggal. Felisa membaca seluruh chat Ian dengan Miss Stacy. Dan akibat hal itu, Felisa menjadi kesal karena sudah membohonginya. Selama di perjalanan, Ian tetap memutuskan dirinya untuk pulang ke rumah, sedangkan Felisa memperingatkan Ian jangan melakukan hal itu cuma karena dirinya. Di sini Felisa selalu mengejek Ian agar Ian dapat menemui Miss Stacy. Lelah mendengar ocehan Felisa, Ian putar arah dan kembali ke tujuannya, yaitu Knoxville. Lalu mereka bertemu lagi dengan Brian dan kali ini mereka race karena Ian gak mau kalah untuk kedua kalinya. Dan Ian pun memenangkan balapan tersebut. Namun sayangnya tanpa sengaja Ian menabrak seekor tupai. Melihat tupai itu tersiksa, Lance mengambil sebuah kunci lalu memberikannya ke Ian dan Ian memukulkannya ke tupai itu berkali-kali. Setelah memukul tupai tersebut, Ian melemparkan kunci itu dan voila. Akibat hal itu, Ian dan yang lainnya dimasukkan oleh polisi ke sel. Selama di penjara, Felisa curhat dengan beberapa wanita yang ada di sel tersebut. Dia curhat soal Ian, sehingga salah satu dari wanita tua menceritakan tentang masa lalunya, yaitu tentang percintaannya dengan temannya yang kini menjadi suaminya. Yang kemudian wanita itu memberi saran agar kau memberikan hatimu ke Ian dan saling mencintai. Mendengar hal itu, Felisa menjadi sedih. Sedangkan wanita tua itu ingin memeluk Felisa yang lagi sedih. Namun Felisa nggak mau. Kenapa nggak mau? Di sisi lain, Lance tetap meyakinkan Ian agar Ian harus menemui Miss Stacy. Lance sendiri menceritakan semua hal yang dilewati, mulai dari mencuri mobil milik Rex hingga ditahan di penjara.
Lalu tiba-tiba mereka bertiga dibebaskan. Awalnya Ian mengira bahwa yang membebaskan mereka adalah Rex, namun ternyata yang melakukan itu adalah Mary. Melihat Mary, Lance sangat senang dan langsung memeluk Mary. Singkatnya mereka semua sampai ke Knoxville dan bermalam di sebuah motel di daerah itulah. Waktu Ian ingin menemui Miss Stacy, Felicia mengatakan agar jangan melakukan hal itu dan jangan seperti Lance. Kau orang baik, kata Felicia. Ian menjawab, karena hal itu, aku masih perjaka, dan Ian gak mau pulang dari tempat ini dengan keadaan perjaka. Lalu Felicia menyuruhnya untuk menidurinya. Mendengar hal tersebut, Ian memarahi Felicia sehingga mereka berdua berdebat yang kemudian Felicia meninggalkan Ian sendirian. Dan ketika Ian ingin keluar, tiba-tiba Rex datang dan langsung menghajar Ian. Rex menemukan Ian karena Rex memasang pelacak pada mobilnya. Dan selama dihajar, Ian menjelaskan bahwa dirinya Jojo ke tempat itu untuk menemui seorang wanita yang akan ditidurinya. Mendengar hal tersebut, Rex mengizinkan Ian membawa mobilnya dan menemui perempuan tersebut. Singkatnya, Ian berhasil menemui Miss Stacy, yang kemudian Ian diajak ke suatu tempat oleh Miss Stacy. Dan waktu mereka berdua ngobrol, di jok belakang ada Felicia. Lalu mereka berdua berhenti dan mau tapi sialnya tiba-tiba Ian ditodong oleh seorang laki-laki yang bernama Bobby Joe, yaitu pacar Miss Stacy. Lalu Ian ditelanjangi dan mengambil mobil milik Ian. Dan ternyata ini merupakan salah satu tindak kejahatan yang bernama begal. Dengan motifnya yaitu salah satu oknum memancing sang korban agar datang ke tempat yang sudah disepakati. Lalu mereka mengambil mobil milik sang korban. Jahat sekali. Waktu Bobby Joe dan Miss Stacy pergi, Ian melihat Felicia berada di mobilnya. Selama di mobil, Miss Stacy bilang ke Bobby bahwa dia akan menemui mangsa keduanya, lalu membawa mobil-mobil itu ke seorang penadah yang bernama Louis. Singkatnya kedua begal ini sampai dan Miss Stacy menghampiri sebuah mobil, yang ternyata itu mobil Brian O'Connor. Wow! Namun waktu dibuka kacanya, ya bukan Brian. Intinya di sini Miss Stacy mencoba merayu mereka berdua, namun mereka berdua nggak terpengaruh dengan rayuan Miss Stacy. Sedangkan Felicia dia ketahuan oleh Bobby Joe, dan tiba-tiba Rick datang menabrak mobil Rex. Mendengar suara tabrakan, Rex keluar dari motel dan menemui orang yang menabrak mobilnya. Rex ingin menghajarnya, namun kalah dalam satu pukulan. Yaelah Rex, gua kira lu hebat. Jadi semuanya di sini menjadi runyam, namun Bobby Joe menguasai keadaan. Ya gimana dia pakai senjata? Bahkan Bobby Joe juga menyiksa Felicia. Dan tiba-tiba Ian datang dengan kostum donatnya menjatuhi Bobby Joe. Sehingga Ian mendapatkan senjata milik Bobby Joe dan menodongkan senjata tersebut ke orang-orang yang di hadapannya. Ian menyuruh Rick untuk memukul Lance karena Lance sudah meniduri pacarnya Rick. Lalu di sini Bobby Joe ingin merebut senjata Ian dan berargumen bahwa Ian tidak berani menembak kakinya. Namun Ian menembak kaki Bobby Joe. Dan waktu Miss Stacy ingin pergi, dia dihalangi Felicia sehingga mereka berdua berkelahi. Yang pada akhirnya polisi datang dan mengepung mereka semua. Ian diserang beberapa polisi karena tangan kiri kostum donat itu tidak mau turun. Sedangkan Felicia langsung menghalangi para polisi ketika menyerang Ian dan memberitahu bahwa penjahatnya adalah Miss Stacy dan Bobby Joe. Lalu mereka berdua ditangkap polisi. Dan Felicia menemui Ian untuk mengucapkan terima kasih karena udah menyelamatkannya. Kemudian Ian mengatakan bahwa kau mencintaiku. Lalu Felicia juga menjawab, kau mencintaiku juga, dan mereka berdua pun jadian lalu berciuman. Setelah kejadian itu, Ian menepati janjinya ke Ezekiel yaitu kembali ke peternakan dan bantu-bantu di tempat tersebut. Sedangkan mobil Rex yang hancur telah diperbaiki kembali oleh Ezekiel dan teman-temannya. Waktu mobil sudah diperbaiki, Ian dan Felicia pulang. Sedangkan Lance tinggal di tempat itu bersama Mary dan memutuskan menjadi salah satu dari mereka yaitu suku Amos. Dan mereka pun berpisah. Ian dan Felicia kembali mengunjungi pohon sepatu. Lalu Ian melemparkan sepatunya ke pohon tersebut. Beberapa minggu kemudian Ian dan Felicia selalu kencan namun bukan sekedar teman. Di waktu Natal, Rex dan ini istrinya apa cowoknya ya? Ya intinya itulah mereka dapat hadiah dari papanya Rex. Sedangkan Dylan menghamili Becca dan terpaksa mengambil pekerjaan Ian. Yang pada akhirnya Ian ngefek dengan Felicia dan tamat. Oh iya lupa. Lance dan Mary telah menikah, baru sekarang tamat. Jadi pikiran hanya karena cinta. Oke, seperti itu ya story film Sex Drive. Dan menurutku ketimbang film ini aku masih menyukai Road Trip kemarin. Karena pada dasarnya film ini bisa dibilang parah sih parah. Namun sayangnya
Yang ngebuat niat gak niat, ya mungkin kalau kalian nonton full movie-nya, di beberapa scene akan ada wanita-wanita telanjang yang lewat di publik, ya seperti di pom bensin, festival, atau sebuah mall. Namun kebanyakan hal itu mereka menggunakan green screen, mana editannya banyak yang gak presisi lagi. Namun ya begitulah, namanya juga film jadul. Yang jelas beda sama Eurotrip yang secara terang-terangan mampu menampilkan manusia-manusia yang bugil di suatu tempat tapi nggak sampai ke vaginanya. Kalau film ini, ia berani full body namun ya itu, green screen. Dan buat komedinya masih cukup menarik walau agak maksa dikit di beberapa scene. Tapi film ini asik kok buat ditonton, namun aku ingetin jangan sama keluarga aja. Bisa dicoret tanda dari kartu keluarga, walau bentuknya bukan kartu melainkan sebuah kertas. Dan seperti itu aja. Terus bagi kalian yang mau full movie link di tempat biasa, terus support channel ini dengan menekan like, subscribe, dan share ke seluruh media sosial kalian. And stay on this my channel, jangan kemana-mana, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye bye.